akan membahas tentang patologi dari COPD atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Oke, ini capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan pada hari ini adalah pada mahasiswa akan memahami tentang kelainan-kelainan pada kelainan-kelainan paru obstruktif yang sering ditemukan secara klinis. Kemudian kita hari ini akan membahas tentang kronik bronkitis, kemudian emfisema, asma, dan bronkiektasis. Nah, ini hanya mengulang saja ya tentang anatomi dari saluran nafas, terutama yang bagian bawah. Nah, pada paru itu dia terjadi dua kelainan yang secara garis besar ya, ada yang kelainan obstruktif dan ada kelainan restruktif. Kalau obstruktif itu dia terjadi obstruksi pada saluran nafas ya, di mana parunya itu bisa normal atau juga bisa terjadi hiperekspansi. Contohnya salah satunya adalah COPD yang akan kita bicarakan hari ini. Sedangkan restriktif itu berkurangnya ekspansi dari paru. Misalnya karena ada fibrosis atau karena edema, itu akan mengurangi daya kembang dari paru. Penyakit lain misalnya ada karena gangguan pada dinding dada ataupun proses inflamasi. Ini beberapa perbandingan ya antara obstruktif dan restriktif, nanti bisa dibaca sendiri ya. Intinya perbedaan antara obstruktif dan restriktif ini sudah tahu ya, bahwa yang satu karena ada obstruksi, yang satu lagi karena adanya reduksi dari volume paru. Ini juga adalah tes-tes yang di fungsi paru ya, fungsi paru yang di tes pada kelainan obstruktif dan restriktif. Nah, ini kita akan melihat ya bahwa di sini ada gambaran paru normal. Nah di sini kita akan melihat gambaran paru yang mengalami COPD ya, jadi chronic obstruction ya. Salah satunya ini di sini kita jumpai adanya dinding-dinding alveoli yang mengalami kerusakan. Jadi dinding alveoli itu rusak sehingga menyebabkan suatu rongga yang besar-besar seperti ini ya, berfusi dia, alveolinya berfusi seperti ini. Nah, ini obstruksi dari saluran nafas itu dia spektrumnya ada 4 ya. Pertama yang kronik bronkitis, emfisema, asma, dan bronkiektasis. Nah, hari ini kita akan membicarakan keempat kelainan ini. Keempat kelainan tadi itu karakteristiknya adalah limitasi dari saluran nafas ya. Namun dia melibatkan mekanisme yang berbeda ya, dan lokasi atau bagian-bagian yang berbeda pada saluran nafas. Kalau dia terjadi di level bronkial, kelainannya adalah kronik bronkitis. Ciri-cirinya adalah hipersekresi dan obstruksi. Sedangkan kalau dia levelnya di asinar atau di alveoli, itu dia kelainannya adalah emfisema. Nah, kedua kelainan ini dia bisa terjadi secara bersamaan dan saling bertumpang tindih sehingga disebutlah semua kelainan ini sebagai chronic obstructive pulmonary disease atau yang kita sebut COPD tadi. Nah, ini gambarannya ya, bahwa ada kronik bronkitis, emfisema, asma, ini semuanya itu saling bertumpang tindih ya, sehingga ini disimpulkan sebagai COPD. Nah, COPD itu dia kronik bronkitis dengan atau disertai emfisema, atau disertai atau tanpa dengan asma ya. Jadi bisa kronik bronkitis dengan emfisema atau emfisema saja atau ditambah dengan asma ya. Kemudian
secara garis besar itu disebabkan oleh merokok ya. Hanya 10% yang dijumpai pada non-smoker. Dan ini menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang keempat pada negara USA ya. Kemudian ini secara klasik sindromnya ini tadi saya sebutkan di overlap ya, tumpang tindih. Ada dua, yaitu yang blue bladder dan pink puffer. Nah, ini blue bladders ini dia lebih ke bronkitis, sedangkan emfisema ini lebih ke pink puffers-nya ya. Ya, jadi di sini ada perbedaan. Kalau dia bronkitis lebih menonjol itu adalah simptom batuknya ya, dan produksi dari mukusnya ya, purulen sputum ya. Sedangkan sesak nafasnya itu ringan. Tetapi kalau emfisema itu gejala yang paling menonjol adalah dyspnea atau sesak nafas. Sedangkan batuknya itu lebih minimal ya. Ditambah lagi dengan nafas yang cepat. Ini perbedaannya. Kalau kita lihat di sini kronik bronkitisnya itu terjadi pada saluran nafas ya. Di sini ada penumpukan cairan mukus ya sampai ke bagian bawah. Sementara kalau di emfisema itu dia pada asinar ya, pada alveolus kelainan utamanya. Dan kita lihat kalau profil dari penderitanya, biasanya kalau kronik bronkitis ini dia penderitanya lebih obes dibandingkan dengan penderita emfisema ya. Kemudian di sini lebih sianotik, di sini lebih kemerahan ya, makanya disebut dengan pink puffer, ini blue bladders. Nah, kemudian tadi ciri-ciri utamanya adalah batuk, kalau yang ini lebih ciri utamanya adalah sesak nafas ya. Nah, di sini kenapa terjadi emfisema, karena terjadi loss dari elastic recoil-nya ya. Jadi daya kembang dari alveolus tadi hilang ya, karena tadi terjadi destruksi antara septa-septa alveolus ya. Ini perbedaan yang lain nanti bisa dibaca lagi. Nah, kita masuk ke kronik bronkitis. Kronik bronkitis itu adalah batuk yang persisten dengan produksi sputum lebih kurang 3 bulan. Dan paling sedikit terjadi selama 2 tahun. Itu disebut sebagai kronik bronkitis. Ya, kemudian kronik bronkitis ini bisa terjadi pada usia menengah dan lebih tua, dan banyak terjadi pada laki-laki karena kebanyakan laki-laki kan merokok ya. Jadi kita sepakat bahwa kronik bronkitis ini lebih banyak disebutkan oleh merokok. Kemudian bisa terjadi mucoid sputum ya, jadi sputumnya tuh lebih kental gitu ya. Kemudian terjadi ini karena penyebabnya nih ya, karena merokok atau air pollution, debu, kadmium dan lain-lain. Nah, ini kita ulang lagi. Chronic excessive mucus production ya, jadi produksi mukus yang berlebihan. Kemudian ini selama 3 bulan, lebih paling sedikit 2 tahun. Ini terjadi mukus tadi ini menyebabkan ini inflamasi yang berulang ya, sehingga memperberat proses inflamasi di dalam saluran nafas sehingga menjadi proses yang kronis. Secara patologi kronik bronkitis ini terjadi oleh karena iritans, dan kemudian terjadi karena dikeluarkannya protease dari neutrofil, dan terjadi hipersekresi dari mukus pada saluran nafas yang besar ya, dan terjadi hiperplasia dan hipertrofi dari sel-sel penghasil mukus. Kepada saluran nafas yang lebih bawah, yang lebih kecil, atau bronkiolitis ya, disebut dengan kronik bronkiolitis,
maka akan terjadi metaplasia sel goblet. Ya, di mana di sini nanti akan terjadi gumpalan-gumpalan dari mukus. Kemudian kronik inflamasi ini bisa menyebabkan fibrosis dan pada akhirnya menjadikan stenosis. Kemudian bisa juga terjadi squamous metaplasia dan terjadi hipoksia, vasokonstriksi, hipertensi, dan terakhir bisa terjadi koormono. Ini secara histopatologinya ya, kalau kita lihat kronik bronkitis, kita lihat di sini ada pada lumen dari bronkus ini kita lihat ada penumpukan dari mukus ya. Ini adalah mukus. Nah, ini adalah epitel pelapis dari bronkus. Di sini kita lihat ada metaplasia goblet cell ya. Di sini goblet cell itu adalah sel-sel penghasil mukus ya. Jadi kalau misalnya sudah terjadi metaplasia goblet cell, maka mukusnya juga semakin banyak ya yang dikeluarkan ke dalam lumen. Ya, kemudian yang lain kita dilihat di sini ada sebutan sel-sel radang kronik limfosit ya di sekitar dari bronkus. Nah, di sini kita lihat juga adanya hiperplasia dari kelenjar-kelenjar penghasil mukus. Jadi kalau dalam keadaan normal seperti ini, pada kronik bronkitis maka akan terjadi hiperplasia. Jadi hiperplasia itu kan bertambah banyak ya, jumlahnya bertambah banyak. Bertambah banyak sehingga otomatis mukus yang dihasilkan juga menjadi lebih tambah banyak. Nah, secara klinis tuh kronik bronkitis ada yang early stage ya, jadi batuk yang kronis dengan sputum, tapi pada stage yang lebih lanjut lagi, ini sputumnya juga bertambah banyak, lebih progresif. Dan bisa terjadi cor pulmonal sampai terjadinya respiratory failure. Komplikasinya recurrent infection atau akut eksaserbasi dan malignansi atau SCC. Mungkin tadi dari ada salah satu dari gambaran histologinya tadi kan adalah metaplasia squamous ya. Kalau terjadi kronik yang terjadi inflamasi kronik, maka metaplasia squamous tadi itu kemungkinan akan bisa berlanjut menjadi squamous cell carcinoma. Nah, ini akut on chronic. Jadi akut on chronic, jadi ini mungkin eksaserbasi ya. Jadi kalau ada akut on chronic, berarti kita akan menjumpai dua jenis sel radang ya. Kalau kronik ini kan sel radangnya adalah limfosit, sedangkan kalau akut berarti kita akan menjumpai sel radang polimorfonuklear atau neutrofil ya. Ini sebutan sel radang ya di sini. Tapi ini tidak terlalu jelas mana yang neutrofil, mana yang limfosit ya. Jadi kalau ini karena pembesarannya dari jauh ya, jadi tidak terlalu detail. Yang jelas kalau akut on chronic itu berarti ada dua jenis sel-sel radang. Oke, kita lanjut ke emfisema. Emfisema tadi kita sudah tahu bahwa terjadinya pembesaran yang permanen ya. Kemudian terjadi destruksi juga pada ruang udara yang bagian distal sampai ke terminal bronchiol, ya, tanpa fibrosis yang jelas ya. Jadi terjadi ruang yang besar ya, dilatasi yang permanen ya, dilatasi yang permanen dari ruang-ruang udara bagian distal ya pada alveolus. Terjadi limitasi saluran nafas ya, saluran udara karena terjadinya kekurangan elastic recoil. Ya, kekurangan elastic recoil tadi ini juga disebabkan karena adanya inflamasi juga ya, sehingga merusak dari elastic recoil pada alveolus. Sehingga dengan berkurangnya, dengan rusaknya ruang-ruang udara, sekat-sekat udara tadi itu, maka
area pertukaran gas juga semakin berkurang. Nah, seperti ini dia nih kalau dalam keadaan normal. Nah, di sini adanya penurunan elastic recoil sehingga daya kembang parunya juga berkurang. Secara patogenesis ini terjadi peran dari protease di sini ya, emfisema ya, seperti saya sebutkan tadi, tetap proses inflamasi yang mendasari terjadinya emfisema ini. Ya, jadi neutrofil dan makrofag ya yang sebagai sumber dari elastase. Jadi si elastase di sini yang berperan terhadap terjadinya emfisema, di mana elastase ini dia akan dijumpai akan meningkat jumlahnya pada perokok ya, pada perokok, kemudian pada kondisi infeksi ataupun inflamasi. Nah, merokok ini akan merangsang peningkatan dan peningkatan aktivitas dari elastase. Ya, nah elastase ini dia dalam keadaan normal itu dia akan dihambat oleh aktivitas dari alfa-1 antitrypsin. Jadi kalau misalnya juga pada kondisi-kondisi defisiensi alfa-1 antitrypsin, maka elastase ini akan semakin merajalela aktivitasnya, ya. Oke, ini seperti yang saya sebutkan tadi, ini elastase ya pada perokok ya, ini elastasenya yang dihasilkan pada perokok ini akan merusak elastic tissue pada alveolus sehingga terjadilah emfisema ya. Nah, ini sama ya dari merokok ya. Ujung-ujungnya dari dari radikal bebas ya, dari radikal bebas ini elastase akhirnya menyebabkan tissue damage ya. Jadi elastic recoil-nya jadi menurun. Ini diulang lagi, elastic fiber-nya didestruksi, kehilangan elastic recoil, kemudian terjadi narrowing expiratory pada saluran nafas yang paling kecil, terjadilah obstruksi. Sedangkan yang ini destruksi dari septa alveolar itu akan menyebabkan berkurangnya area pertukaran gas sehingga pada kondisi emfisema bisa terjadi hipoksia. Ada 3 jenis emfisema ya ini berdasarkan letaknya ya. Ada yang sentri asinar atau sentri lobular, ada yang panasinar atau panlobular, ada yang paraseptal ya. Kita langsung saja. Nah, ini sentri lobular, ini dia terjadi pada respiratory bronchial ya kalau sentri lobular pada bagian sentral. Ya. Ini kan di sentral ya antara terminal bronchial dengan alveolar. Sedangkan panlobular ya, kalau pan itu kan berarti semua ya, mulai dari alveolar sampai ke respiratory bronchial itu terjadi emfisema. Kalau paraseptal itu terjadi hanya pada alveolar. Nah, ini ada juga tambahan irregular. Irregular itu dia tidak menentu ya lokasinya. Jadi terserah mau di distal, mau di terminal mau di respiratory bronchial. Jadi letaknya tidak beraturan. Ini contohnya juga kalau dalam keadaan normal seperti ini yang sentrilobular, yang ini septal karena dia paling distal. Kalau yang ini dia panlobular, jadi dari distal sampai ke respiratory bronchial. Sedangkan ini yang irregular. Ini contoh yang sentri asinar ya. Emfisema, kita lihat di sini ruang-ruang udaranya sudah mengalami berfusi ya ruang-ruang udaranya ya. Nah, kalau yang ini yang paraseptal,
Bahkan kalau paraseptal ini bisa terbentuk gula seperti ini, ya, karena ruang-ruang udara tadi berfusi menyebabkan suatu ruang udara yang besar sehingga menyebabkan gula. Nah, ini contoh gula, ya. Kalau yang ini panasinar. Kalau panasinar tadi kita sebutkan bahwa terjadi emfisema pada sejak dari bagian distal sampai ke respiratory bronchial, ya. Jadi ini sudah sangat luas ya ini ya kerusakan. Nah, ini contoh ya. Di sini histologi dari alveolus ya. Jadi kalau ini seharusnya tuh ya alveolus itu kalau secara histologi tuh dia seperti ini dia. Jadi ada septa-septa seperti ini. Cuma kalau pada gambar ini, pada emfisema, kita lihat di sini banyak septa-septa alveolus ini yang menyatu, yang berfusi ya, sehingga menyebabkan rongga-rongga yang besar seperti ini ya. Seperti ini. Harusnya seperti ini, dia bersekat-sekat seperti ini. Ya, tetapi pada emfisema karena terjadi destruksi pada septa-septa alveolus ya, maka terjadilah ruang udara yang besar-besar seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini ruang-ruang udara yang besar ini, bahkan ini bisa menyebabkan gula tadi ya kalau dia sudah sangat besar. Ya, ini adalah bronchus tadi ya, respiratory bronchial. Ya, ini sudah sangat lebar-lebar ini. Ya, jadi septa-septanya berfusi. Oke. Kita lanjut lagi ke bronchial asma. Sebenarnya ini apa ya, hanya lewat saja ya karena barusan bicara asma ya sebelum ini. Jadi saya mungkin tidak terlalu menekankan pada bronchial asma ya. Yang jelas asma ini termasuk ke dalam chronic obstruksi pulmonary disease, terjadi karena hiperreaktivitas dari saluran nafas. Ya, hiperreaktif ini karena terjadinya peningkatan respon dari tracheobronchial tree terhadap berbagai stimulus. Ya, jadi asma ini bisa intrinsik atau atopik atau alergi, juga bisa secara intrinsik. Kalau dia ekstrinsik dia alergi terhadap berbagai substansi eksogen. Sedangkan intrinsik itu dia tidak ada faktor eksogennya. Nah, kalau atopik ini dia paling sering dijumpai pada anak-anak ya. Manifestasinya berupa rinitis, urtikaria, eksim ya. Nah, skin test juga akan menghasilkan reaksi inflamasi, reaksi flare reaction ya. Jadi kemerahan berbentuk seperti roda ya. Kemudian kalau pada ekstrinsik asma ini dia ada keterlibatan apa ya, familial gitu ya. Jadi ada famili juga yang saudara yang terkena atopik ini ya. Kemudian di sini juga berperan serum IgE ya dan eosinofil. Nah, patogenesisnya ini secara umum aja ya. Terjadi bronkokonstriksi yang berlebihan ya. Terjadi karena kronik inflamasi pada saluran nafas seperti yang disebutkan oleh Dr. Andika tadi, dan terjadinya hiperresponsif dari bronkial ya. Nah, kalau patogenesisnya tadi mungkin sudah dijelaskan sebelumnya ya, saya tidak usah ulangin lagi. Yang jelas di sini untuk terjadinya suatu reaksi eksaserbasi itu maka harus ada sensitasi dulu, baru ketika alergen masuk untuk yang kedua kali baru terjadilah serangan. Kalau kita lihat di sini ada banyak mukus ya, jadi salah satu efek dari reaksi imun yang terjadi pada asma adalah diproduksinya mukus yang berlebihan ya.
Nah, dia ini yang pada atopik, ya, ada akut respon terjadi dalam beberapa menit, ada reaksi yang lambat terjadi dalam 4 dan sampai 8 jam. Dia dimediasi oleh IgE. Kalau yang respon tadi, ya sama ya. Jadi ini yang berperan di sini IgE dan kan mengalami degranulasi ya, akan menghasilkan mediator-mediator ini. Ya, mediator-mediator ini dia akan menyebabkan bronkospasm, kemudian permeabilitas kapiler yang meningkat, kemudian produksi mukus yang berlebihan. Sedangkan reaksi lambatnya itu melibatkan leukosit ya, eosinofil, neutrofil ya, dan sitokin yang lainnya. Ya, di mana apabila sitokin ini dilepaskan, maka akibatnya adalah epithelial damage ya, jadi kerusakan pada epithelial, sehingga bisa menyebabkan, lama-kelamaan bisa menyebabkan inflamasi. Ini sama ya seperti tadi. Nah, kita lanjutkan pada non-atopi ya, non-atopi asma. Jadi non-atopi asma itu dia dipicu oleh adanya inflamasi pada saluran nafas ya. Infeksi ini bisa termasuk adalah virus, bisa disebabkan oleh virus, bisa disebabkan oleh polusi udara ya. Kemudian di sini berbeda dengan yang atopi, di sini tidak ada history family di sini ya. Jadi kalau yang atopi tadi ada history family, kalau di non atopi tidak dijumpai history family. Kemudian juga pada non atopi ini berbeda dengan yang atopi di sini gimana? Di sini serum IgE-nya normal. Sementara kalau atopi tadi kan yang sangat berperan di sana adalah IgE. Kemudian tidak berhubungan dengan alergi ya. Nah, kemudian skin test-nya juga negatif, tidak seperti di atopi. Tapi di sini tetap terjadi hyperirritability dari bronchial tree. Subtipenya adalah drug induced, jadi berarti diinduksi oleh obat-obatan dan diinduksi oleh pekerjaan. Jadi yang disebut dengan occupational asthma. Nah, asma secara makroskopis itu terjadi overdistended ya, overinflasi, oklusi dari bronkus dan bronchiol dengan mukus yang tebal atau mukus yang kental ya secara makrosnya. Nah, secara histologinya dia akan terjadi mukus tadi yang terjadi pada penumpukan mukus tadi. Kalau kita periksa mukusnya itu akan kita jumpai gambaran yang khas ya pada mukusnya orang asma ini yang disebut sebagai Kurzman spirals ya. Jadi bentuk-bentuk spiral seperti itu ya, eosinofil dan Charcot-Leyden kristal. Jadi ada kristal-kristal yang menumpuk pada mukus dari penderita asma. Kemudian kalau kita lihat juga akan dijumpai penebalan dari basement membran mukosa, adanya edema dan inflamatori infiltrat pada dinding bronchial, adanya peningkatan kelenjar-kelenjar submukosa, dan adanya hipertrofi dari dinding otot dinding bronkus. Nah, ini kalau kita lihat ini ya, ini adalah mukosa normal. Di sini di bawah mukosa ini kan kita lihat ini ada basement membran yang sangat tipis ya, bahkan tidak sampai tidak terlihat ya. Nah, ini kelenjar penghasil mukus yang
dalam batas normal ya jumlahnya ya. Nah, kalau pada asma kita lihat perbedaannya. Di sini akan tampak penumpukan dari mukus ya yang diproduksi oleh goblet cell. Ya tadi kan ada metaplasia goblet ya tadi ya. Nah, jadi goblet cell ini penghasil mukus tadi itu dia akan menghasilkan mukus yang lebih banyak ya. Kemudian kita lihat di sini, kalau di sini tipis, di sini basement membrannya jadi menebal. Ya, kemudian di sini ada makrofag ya. Banyak makrofag. Ya, di sini banyak sel-sel radang. Ya, kemudian penebalan juga dinding otot dari bronkus dan hiperplasia dari kelenjar-kelenjar yang ada di sini. Ya. Nah, tadi ini yang disebut sebagai Kurzman spirals tadi ya, yang akan kita jumpai pada mukus penderita asma. Hanya saja ya dalam praktek klinis nggak pernah ya, jarang sekali. Saya sama sekali belum pernah melihat ini secara langsung ya, selain di teori. Mukusnya orang asma itu tidak pernah diperiksakan secara secara sitologi, maksudnya tidak pernah diperiksakan, sehingga kami belum pernah melihat gambaran spiral-spiral Kurzman seperti ini ya. Nah, barangkali nanti kalau ada yang tertarik, kalau memang ini boleh diperiksakan sputum dari penderita asma ya. Karena tidak ada permintaan, maka tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap sputum dari penderita asma. Nah, gambaran yang lain adalah Charcot Leyden kristal ya. Charcot Leyden kristal itu seperti ini ya. Jadi ada kristal-kristal yang kelompokan kristal-kristal seperti ini yang terdapat pada sputum dari penderita asma. Nah, secara klinis dia terjadi klasik asmatik, serangan asma yang klasik seperti sesak nafas, batuk, susah bernafas, kemudian hiperinflasi paru dan ada penumpukan mukus pada bronkus ya. Nah, semua ini bisa hilang secara spontan dengan obat-obatan. Kemudian ada juga yang disebut sebagai status asmatikus. Di sini akan terjadi severe cyanosis dan ini akibatnya sangat fatal ya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kemudian asma ini kalau tidak ditangani, dia bisa berprogres menjadi emfisema. Dan dia juga bisa terjadi superimpose ya dengan bacterial infection. Oke, kita tinggalkan asma. Sekarang kita masuk ke bronkiektasis. Nah, kalau kita lihat di sini terjadi dilatasi ya permanen, dilatasi yang permanen dari bronkus dan bronchiol. Ya, sifatnya irreversible, jadi tidak bisa kembali seperti normal lagi. Karena kenapa tidak bisa kembali menjadi normal? Karena sudah terjadi fibrotik di sini. Ya, kalau namanya fibrotik itu sudah tidak bisa menjadi tidak reversible ya. Kemudian bronkiektasis ini dia disebabkan karena destruksi dari jaringan otot dan elastik ya, akibat adanya inflamasi yang berulang ya. Jadi inflamasi yang berulang menyebabkan rusaknya jaringan otot dan elastik. Nah, kemudian terjadi fibrosis ya, tadi saya katakan terjadi fibrosis di sekeliling dari bronkus dan bronchiol, dan bahkan bisa terjadi obliterasi dari bronchiol yang kecil. Obliterasi itu artinya menghilang ya, menghilang. Jadi seperti menutup seperti itu ya. Jadi hilang dia bronchiolnya.
Jadi bronkiektasis ini dia bisa disebabkan karena kelainan herediter ya atau kelainan kongenital, misalnya cystic fibrosis, primary ciliary dyskinesia, Carpenter syndrome ya. Di mana di sini kan terjadi apa ya? Silia-silia pada saluran nafas ini dia fungsinya sangat jelek ya atau bahkan tidak berfungsi sehingga tidak mampu membersihkan jalan nafas seperti dalam keadaan normal ya. Jadi kalau tidak mampu silia-silia tadi itu tidak mampu membersihkan jalan nafas, otomatis dia akan mudah terkena infeksi ya. Jadi akan terjadi akumulasi di sana ya, misalnya terjadi penumpukan mukus ya. Jadi penumpukan mukusnya bisa terakumulasi di sana. Kalau ada terjadi penumpukan mukus di sana, otomatis bisa terjadi superinfeksi ya, bisa memperberat infeksinya ya. Jadi bisa terjadi kolonobakteri di situ. Jadi memperberat infeksi pada bronkusnya ya. Sedangkan yang didapat itu post infeksi atau post obstruksi ya pada anak-anak, misalnya pada batuk rejan, pada pneumonia, pada measles ya. Pada orang dewasa bisa disebabkan karena TB ya, bisa karena terinhalasi benda asing. Dia biasanya dijumpai pada lobus bawah ya, lobus bawah, dan biasanya dia bilateral ya. Ya, jadi ini kalau pada tumor dan foreign body itu biasanya dia terlokalisir ya di sana. Pada pemeriksaan makroskopis kita akan melihat terjadinya dilatasi dari bronkus ya, bisa meluas sampai ke permukaan dari pleura. Ini merupakan karakteristiknya. Kemudian disertai dengan scarring ya. Scarring ini dia kan pembentukan massa fibrotik ya. Jadi udah dilatasi bronkus disertai dengan massa fibrotik juga. Kemudian secara mikroskopis juga akan dijumpai ulcerasi dari mukosa, submukosa, jaringan granulasi ya. Dan disertai dengan organizing pneumonia. Nah ini kalau kita lihat ini normal bronkusnya ya. Coba kita lihat perbandingannya. Kalau pada bronkiektasis, kita lihat di sini ada penumpukan mukus yang sangat banyak ya. Akibat mungkin di sini silia-silia tidak bekerja ya. Tidak bekerja, akibatnya terjadilah infeksi yang berulang-ulang di dalam bronkus ini, dalam mukosa. Ya, lama-kelamaan dia akan mengalami kerusakan pada dinding dan mukus tadi juga bertambah banyak ya, kerusakan dinding. Nah, ini gambaran radiologi dari bronkiektasis. Kalau kita lihat di sini ya memang harus jeli ya. Di sini kita lihat ada gambaran seperti lubang-lubang seperti itu ya, lubang-lubang ya. Kita lihat yang lain, nah seperti ini kalau CT scan-nya ya. Jadi ini dilatasi bronkus yang permanen ya dan irreversible. Nah, seperti ini. Ya, dan biasanya dia kan bilateral tadi kita sebutkan ya. Nah, ini ada analoginya ini. Jadi kalau misalnya kita menjumpai gambaran radiologi seperti ini ya, ini mirip sekali dengan honeycomb sign ya. Jadi kalau kita lihat gambar seperti ini, terus kita akan terpikir suatu bronkiektasis. Ya, biasanya bronkiektasis ini dia end stage ya, maksudnya dari suatu proses inflamasi kronik ini adalah bronkiektasis. Nah, ini gambaran makroskopisnya ya dari bronkiektasis. Kita lihat di sini lumen-lumen bronkus dan bronchiole ya.
yang melebar, ya seperti ini. Di sini udah disertai dengan fibrotik nih biasanya, dinding-dindingnya menebal ya, dan ini irreversible. Nah, ini juga gambaran histologi dari bronkiektasis. Ini kita lihat ada lumen-lumen bronkus yang melebar ya. Nah, di sini terjadi destruksi dari tulang rawan dari bronkus ya, smooth muscle juga terjadi rusak karena inflamasi kronik ya yang berulang. Ya, dilatasi bronkus ini lumen dari bronkusnya. Nah, ini juga gambarannya. Ini dalam keadaan normal ya. Ini sini sudah terjadi fibrotik di sini ya. Fibrotik. Di sini ada mukus plak ini di sini ya. Nah, ini sepertinya juga terjadi emfisema juga nih ya kalau kita lihat gambarannya ya. Nah, selain dilatasi dari bronkus ini juga ini terjadi emfisema nampaknya ini. Nah, ini ada ruang-ruang alveoli yang berfusi seperti ini. Ya. Oke, fibrosis ya, di sini fibrotik. Jadi fibrotik itu dia ada pembentukan massa fibrotik di sekitar lumen. Secara klinisnya bronkiektasis itu dia ya demam ya karena terjadi infeksi, kemudian batuk yang persisten dan sangat parah ya, dan biasanya sputumnya yang dihasilkan itu sangat berbau ya, karena tadi itu dia terjadi akumulasi di dalam lumen bronkus ya, jadi bisa terjadi infeksi yang berulang-ulang di sana ya, akibatnya sputumnya bisa sangat berbau. Kemudian juga bisa terjadi hemoptisis ya. Kemudian adanya infeksi berulang ya. Paroksismal batuk pada malam hari. Dan ini pada pagi hari itu semakin buruk ya karena tidak terjadi memburuk di pagi hari ya. Tadi karena mukusnya itu nggak bisa keluar ya. Komplikasinya ya tergantung dari keparahannya dan penyakit-penyakit yang menyertainya. Jadi ya kalau sudah semakin banyak yang berdilatasi ya bisa saja nanti ujung-ujungnya adalah suatu akibat yang fatal ya, bahkan kematian. Recurrent infection yang biasanya menyebabkan yang disertai pada bronkiektasisnya adalah infeksi oleh Haemophilus influenza dan Pseudomonas. Sekian dulu mungkin dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Atau kalau tidak ada, nanti kita bisa dilanjutkan di kemudian hari. Bagaimana? Kelas B? Ada yang ingin ditanyakan sehubungan dengan ini? Baik, kalau tidak ada, barangkali kita bisa akhiri saja ya kuliah PA pada pagi hari ini. Ya,